Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 dari kelas Awan Pintar, Studi Independent Orbit AI for Job. Di sini kami akan memaparkan tentang proyek akhir yang kami buat dengan judul Facial Recognition Based Attendance System with MySQL Database Integration. Selanjutnya, di sini terdapat 4 anggota kami, yaitu Muhammad Gendri Arfiansa sebagai Data Science, Muhammad Niam Syukuri sebagai Project Manager, Mizul Rizkon Gunawan sebagai Data Analyst, Robi Sadi Prasetyo sebagai CEO dan Deployment. Selanjutnya terdapat latar belakang kelompok kami. Dalam era digital yang semakin berkembang, sistem absensi tradisional berbasis kartu identitas mulai dinilai kurang efektif dan kurang mampu untuk dianalisis. Salah satu solusi yang semakin diminati adalah penggunaan teknologi pengenalan wajah facial recognition. Dengan memanfaatkan algoritma histogram of Guardian atau yang disingkat HOG, sistem ini dapat memprediksi dan mengenali wajah dengan tingkat akurasi yang tinggi serta kecepatan pemrosesan yang efisien. Selanjutnya, introduction. Proyek ini merupakan sistem absensi otomatis berbasis pengenalan wajah menggunakan algoritma HOG Histogram of Oriented Guardian yang dirancang untuk menggantikan metode absensi manual yang tidak efisien dan rawan manipulasi. Sistem ini bekerja dengan menangkap gambar wajah melalui kamera internal atau eksternal, kemudian menganalisis fitur wajah dan mencocokkannya dengan database yang tersimpan di MySQL MariaDB. Ya, di sini ada beberapa tahap. Yang pertama, problem scoping, data acquisition, data exploration, modeling, evaluation, dan yang terakhir deployment. Yang pertama yaitu problem scoping. Problem scoping terbagi menjadi 4, yaitu what, where, who, why. What? Proses presensi manual memakan waktu lama, terutama ketika jumlah mahasiswa besar dan rentan terhadap human error serta ketidaktepatan catatan waktu kehadiran. Where? Proses presensi berlangsung selama kegiatan belajar mengajar di kelas Awan Pintar yang memerlukan pencatatan kehadiran secara cepat dan akurat. Who? Objek yang mengalami masalah ini adalah mahasiswa kelas Awan Pintar serta head coach yang memantau kehadiran mahasiswa. Why? Mengacu pada permasalahan yang ada, solusi yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan kehadiran sekaligus mencegah manipulasi data presensi sehingga proses belajar mengajar lebih efektif. Data acquisition. Pada tahap data acquisition, kami mengumpulkan data yang diperlukan untuk melatih dan menguji model deteksi wajah pada sistem pengenalan wajah yang berbasis kehadiran. Dataset yang kami gunakan untuk proyek ini terdiri dari gambar wajah individu yang digunakan untuk mendeteksi dan mengenali wajah dalam sistem kehadiran. Berikut contoh dari gambar wajah individu. Di sini ada 13 gambar. Data exploration, data terbagi menjadi folder train dan tes yang masing-masing berisi subfolder berdasarkan identitas individu. Di sini ada 3 folder yaitu tes, dan train. Dan data processing terbagi menjadi 3 yaitu resize, konversi warna, dan data augmentasi. Sini berikut adalah contohnya. Oke, selanjutnya di sini ada modeling. Modeling yang kami gunakan itu adalah modeling dengan algoritma HOG atau Histogram of Oriented Gradient. Alasan kami memilih algoritma ini, yang pertama itu implementasinya sederhana dan cepat. Yang kedua, efisien secara komputasi untuk proyek face recognition atau pendeteksi wajah pada perangkat dengan sumber daya terbatas. Yang ketiga, tidak bergantung pada dataset besar atau waktu pelatihan yang lama. Yang terakhir, akurasi memadai dalam kondisi pencahayaan standar dan wajah menghadap ke depan. Lalu selanjutnya ada pemrosesan pengolahan data.
Data gambar wajah diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada gambar diproses menggunakan algoritma HOG untuk mengekstrak fitur penting wajah. Yang kedua, model face recognition ini dilatih menggunakan fitur-fitur hasil dari ekstraksi tersebut. Nah, yang ketiga, proses evaluasi dilakukan untuk menguji akurasi deteksi wajah dalam kondisi yang standar. Yang terakhir, model algoritma HOG ini diintegrasi dengan pustaka seperti Open Computer Vision atau OpenCV untuk mempermudah implementasinya. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada evaluasi. Dari gambar yang kita lihat di sini, akurasi menggunakan algoritma HOG ini sebesar 58,50%. Nah, jadi pada classification report ini, model memiliki performa lebih baik pada kelas 0 dengan recall tinggi, yaitu 0,90. Namun precision rendah, yaitu 0,55, sedangkan pada kelas 1, precision lebih baik, sebesar 0,73, tetapi recall rendah, yaitu 0,27. Secara keseluruhan, akurasi model adalah 58,50% dengan rata-rata F1 score yaitu 0,54. Model ini cenderung lebih baik mendeteksi kelas 0, tetapi kesulitan dalam memprediksi kelas 1, terutama karena rendahnya recall. Nah, jadi kemungkinan di sini akurasi yang rendah itu dikarenakan dataset yang kita buat sendiri itu sangat terbatas, yaitu sebesar 13 foto wajah asli dan lalu dilakukan proses namanya augmentasi, seperti itu. Oke, selanjutnya masuk di bagian deployment. Di sini kita menggunakan framework Streamlit dan disimpan di dalam Streamlit code. Mungkin bisa langsung saja masuk ke dashboard websitenya. Oke, di sini terdapat tampilan pertama dari website kelompok kami, yaitu ada main menu di bagian home. Di sini terdapat ada judul dari proyek kami, yaitu Facial Recognition Based Attention System with MySQL Database Integration. Lalu di sini terdapat beberapa penjelasan, yaitu tentang program kami, pendahuluan, AI project cycle, dan lain-lain. Oke, selanjutnya masuk ke bagian kiri atas dari program kami, yaitu di sini terdapat nama-nama anggota kelompok kami, dan yang paling kelihatan di atas adalah data student. Bisa dibuka. Di sini terdapat ada beberapa informasi, yaitu ada nama, terus university, jenis kelamin, hobi, nomor telepon, dan email. Lalu di bawahnya adalah peta student Robi, atau bisa dibilang peta alamat rumahnya Robi, dan di bawahnya ada rata-rata nilai dan ada grafik nilainya. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya di sini terdapat halaman register. Di sini para mahasiswa ditugaskan untuk menginput data mereka untuk disimpan di database MySQL. Di sini ada beberapa form yang harus diisi. Yang pertama ID pengguna, atau bisa diisi dengan NPM, lalu nama mahasiswa, lalu umur, alamat rumah, dan berkuliah di mana. Dan yang terakhir di sini ada dua metode untuk deteksi wajah kami. Kami bisa menggunakan upload foto, dan yang kedua adalah webcam secara langsung menggunakan webcam laptop atau webcam digital yang lain. Mungkin bisa langsung dicoba saja untuk mengisi data diri kita. ID pengguna saya menggunakan NPM saya pribadi 2208 1010 196. Lalu nama saya adalah Muizul, umur saya 20, alamat Surabaya, dan yang terakhir adalah kampus saya UPN. Di sini kita menggunakan webcam saja karena upload tinggal mengupload foto yang kita miliki saja. Oke, tinggal mencet tombol take foto dan harap menunggu sebentar untuk mendeteksi. Oke, di sini sudah terdapat tulisan berhasil terhubung di database, berarti datanya sudah tersimpan dan ID dan wajah sudah terdaftar karena kita sudah sempat mencoba untuk foto ini. Jadi tidak lain sudah tersimpan di database kami, seperti itu.
selanjutnya masuk ke halaman absensi. Di sini kita bisa melakukan absensi otomatis melalui menggunakan input ID, nama, lalu keterangan absensinya, yaitu hadir atau sakit atau tanpa kejelasan atau alpha. Mungkin langsung saja kita coba. Di sini tadi ID yang kita masukkan yaitu NPM saya pribadi, yaitu 2208 10 10 196. Lalu nama saya Muizul. Terus keterangannya hadir. Nah, lanjutkan verifikasi wajah. Nah, di sini terdapat berhasil terhubung ke database, berarti sudah terdeteksi data melalui database MySQL tadi. Langsung mungkin bisa masuk ke agree. Di sini terdapat cuman ada kayak tampilan data kehadiran sama grafik lingkaran aja untuk data kehadirannya, hadir, absen atau tidak sakit atau tanpa keterangan. Lalu yang terakhir ada proses class. Di sini sama juga, di sini terdapat ya perbandingan saja untuk yang sudah memakai program kami. Di sini kita menargetkan adalah 100 kehadiran siswa, tapi yang terdaftar cuman baru beberapa orang saja. Seperti itu. Mungkin itu adalah penjelasan dashboard website dari kelompok kami. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.